107,9 Radio Komunitas KKFM. Kembali lagi hadir bersama 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Alvina Yulianti di acara Talkshow spesial di tanggal 18 Agustus 2020 di hari Selasa yang spesial ini dong tentunya. Jadi saya hadir selama 2 jam ke depan dari jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore. Tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Sarjuningsih selaku Kepala Pusat Studi dan Gender IAIN Kediri. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar operasional prosedur penanggulangan dan pencegahan kekerasan di IAIN Kediri. Dan buat Sohib kampus yang ingin gabungan atau tugas lagu maupun ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung aja gabungan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 085745552500 atau buat Sohib kampus juga bisa melalui akun sosial media kita di KKFM Spasi Kediri maupun melalui Instagram kita di @kkfm. Dan buat Sohib kampus yang mungkin lagi kebanyakan kuota atau bingung ngabisinnya bisa langsung aja streaming di www.iainkediri.ac.id. Alvina tunggu sampai nanti jam 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sohib kampus. Ya, Salam ketemu kembali dengan kami dari PSG IAIN Kediri. Saya Sarjuningsih akan berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengalaman tentang masalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual di PTKIN, khususnya di IAIN Kediri. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang standar operasional pelaksanaan kegiatan bagaimana penanggulangan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di IAIN Kediri. Sebagaimana kita tahu bahwa masalah pelecehan itu sampai saat ini itu masih merupakan masalah yang sangat krusial sekali karena peristiwanya banyak sekali yang terjadi dan korbannya juga banyak sekali, namun yang kemudian terdeteksi itu hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang ada. Di IAIN Kediri juga demikian, ya, bahwa peristiwa pelecehan seksual itu banyak sekali terjadi. Namun karena ini masih merupakan sebagai bagian daripada budaya masyarakat kita yang masih suka menutup-nutupi, ya, karena pelecehan seksual itu selama ini itu yang menjadi korban khususnya perempuan itu dalam posisi yang tersudut, ya. Oleh karena itu korban-korban pelecehan ini banyak yang menyembunyikan pengalaman-pengalaman yang pahit seperti ini. Jadi mereka tidak berani speak up, ya. Mereka lebih baik mendiamkan, lebih baik menyembunyikan, dan lebih baik merahasiakan. Itu menjadi pilihan. Nah, ini yang tidak kita kehendaki bersama. Kita sekarang ini mulai menyadari bahwa pelecehan seksual itu adalah sebagai bentuk daripada pelanggaran norma, ya, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mari kita bersama-sama, ya, menanggulangi masalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan tinggi seperti di IAIN Kediri seperti ini, ya. Kalau kita kembali kepada pengertian pelecehan seksual itu sebenarnya peristiwa yang selama ini terjadi itu, ya, dalam bentuk yang bermacam-macam, ya, karena pelecehan seksual itu pengertiannya sangat luas, ya, baik yang verbal maupun dalam bentuk kata-kata
maupun dalam bentuk sikap atau dalam bentuk bahasa tubuh, ya, itu sudah mengandung pengertian pelecehan seksual apabila orang lain atau korban ini merasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman dengan sikap atau kata-kata orang lain yang ditujukan kepadanya, terutama yang mengenai tentang bagian tubuh wanita yang sangat sensitif ini, ya. Nah, bagaimana sekarang penanganan kepada korban, ya? Karena di sini yang menjadi perhatian kita itu adalah korban. Nah, korban yang selama ini banyak dialami oleh wanita. Ketika orang itu mengalami peristiwa pelecehan seksual, itu tidak hanya sekedar luka batin saja, tapi juga dia akan menanggung beban moral yang sangat sangat kuat sekali, dan itu bisa mengganggu daripada kondisi mental seseorang. Bukan hanya mental, tapi juga mengganggu interaksi sosialnya dengan orang lain. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penanganan atau pemulihan daripada korban itu meliputi aspek lahir dan aspek batin. Oleh karena itu, di sini PSGA itu membentuk tim, ya, tim untuk konseling, ya, terdiri dari tim psikologi, ada tim agama, ada tim hukum, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah tim pemulihan sosialnya ini, ya. Kemudian langkah-langkahnya untuk misalnya untuk pemulihan korban ini, ya, yang dimaksud pada ayat 1 tersebut adalah meliputi layanan kesehatan. Jadi ketika peristiwa pelecehan seksual itu terjadi dan kemudian dilaporkan ke tim konseling, maka tim konseling akan mengambil tindakan medisnya, ya. Kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas, ya, yang bisa melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan secara fisik, ya. Kalau luka, ya, kalau misalnya ada luka secara fisik, itu pertama itu sebagai bukti daripada terjadinya peristiwa itu, ya. Yang kedua itu menjadi bahan daripada tindakan medis kita, ya. Namun ini biasanya kalau sudah menyangkut aspek fisik, ya, itu berarti bukan lagi pelecehan, tetapi itu sudah kekerasan, ya, kekerasan seksual, itu yang meninggalkan bekas, ya. Artinya bekas secara fisik. Nah, ini, ya, kalau kemarin sudah saya jelaskan mungkin, ya, bahwa ketika terjadi kekerasan seksual, maka tindakan medis kita adalah langsung kita bawa ke rumah sakit untuk memeriksakan vaginanya, ya. Pasti ini sasarannya adalah vagina. Nah, ini, ya. Kemudian bisa juga selain vagina mungkin juga dari ini, ya, misalnya dubur misalnya, itu kita juga harus melakukan pemeriksaan di sana, ya. Jadi secara medis itu tindakan kita. Kemudian untuk penguatan psikologisnya, maka tim konseling akan bertindak untuk melakukan bimbingan, ya, untuk memulihkan kesehatan psikisnya, ya. Yaitu tim konseling psikologi ini itu nanti terdiri dari 3 orang, ya, 3 orang tim, ya. Masing-masing orang ini akan memiliki basicnya masing-masing. Yang pertama adalah dari psikologi perkembangannya, psikologi klinisnya, dan kemudian psikologi sosialnya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah dari tim agama, ya, bagaimana korban ini harus kita beri pendampingan untuk memperkuat nilai spiritualnya supaya korban ini memiliki
kekuatan, memiliki semacam kesadaran bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpanya itu adalah bukan semata-mata karena memang dia yang sedang terkena nasib sial, tetapi itu adalah merupakan istilahnya kalau dalam bahasa agama itu bahwa qada dan takdir Tuhan berjalan di sana, ya. Artinya bahwa semua peristiwa yang terjadi itu atas izin Allah. Tapi kenapa peristiwa yang semacam ini yang harus terjadi? Maka itu yang disitulah kewajiban tim konseling itu untuk memperkuat spiritual daripada korban ini. Kemudian layanan hukumnya. Maka ketika peristiwa pelecehan seksual itu terjadi dengan sangat ekstrim, artinya bukan hanya sekedar melakukan pelecehan dalam arti hanya sekedar main-main, tetapi ini sudah serius, yang itu bisa menyangkut aspek hukum pidana, ya. Maka di sini ada tim pelayanan hukum nanti yang akan melakukan pendampingan hak-hak apa yang dimiliki oleh korban untuk bisa melakukan tindakan kelanjutan daripada peristiwa ini. Bagaimana sikapnya terhadap pelaku dan bagaimana hak daripada korban ini dijamin oleh undang-undang. Nah, ini itu fungsi daripada tim-tim, ya, untuk menangani pemulihan daripada korban kekerasan seksual. Kemudian pemulihan korban itu tidak hanya sekedar melibatkan korban secara langsung, tapi juga keluarga korban harus kita gandeng, ya, untuk memperkuat batinnya, untuk memperkuat mentalnya bahwa keluarga ini mengalami yang semacam ini itu tidak sendirian. Artinya masih banyak orang yang bisa mendukung secara moral terhadap peristiwa ini. Dan peristiwa ini bukan hanya sekedar untuk istilahnya memangkas harapan daripada korban, tetapi juga ini merupakan proses peristiwa yang menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana jaminan institut IAIN ini, bagaimana jaminannya terhadap korban? Lembaga IAIN, ya, ini harus bisa menjamin bahwa korban itu masih tetap bisa melanjutkan proses pendidikannya, ya, harus tetap melanjutkan kuliahnya di sini, dan institut harus bisa menjamin bahwa peristiwa ini tidak akan pernah terjadi untuk yang kedua kalinya, ya. Kemudian apabila korban ini sudah, artinya secara psikologis sudah tidak mampu lagi untuk bisa melanjutkan kuliah di IAIN, nah IAIN juga harus berusaha untuk membantu mencarikan universitas atau perguruan tinggi yang dituju oleh korban. Misalnya harus pindah keluar kota, maka IAIN harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, ini, ya, baik bertanggung jawab secara moral maupun administratif. Misalnya harus bisa memberikan surat rekomendasi, surat pengantar, dan bila perlu juga harus bisa menyertai kepindahan anak ini di tempat yang baru, dalam arti bahwa IAIN ini tidak lepas tangan begitu saja, tapi harus bisa melakukan pendampingan sampai korban ini bisa melanjutkan pendidikannya secara wajar dan layak, itu, ya. Kemudian dari aspek pelaporan, nah, bagaimana sekarang proses pelaporan ini, baik untuk pelapor sendiri maupun untuk pelapornya. Nah, ini, jadi di sini kita akan membahas tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh korban atau pelapor di sini. Tapi kalau disebut pelapor di sini bukan berarti korban saja, ya. Yang bisa melapor di sini di samping satu korban juga ada
saksi ini juga bisa menjadi pelapor. Misalnya korbannya tidak mau melapor, tidak berani melapor, maka orang yang mengetahui peristiwa itu terjadi, maka orang ini juga bisa melaporkan peristiwa ini. Nah, orang ini juga bisa disebut sebagai pelapor. Nah, ini ya, pelapor tidak langsung maksudnya di sini ya. Nah, kemudian terlapor. Siapa terlapor itu? Terlapor adalah, kalau dalam bahasa hukum pidana itu tersangka ya. Jadi pelaku atau aktornya itu yang menjadi terlapor. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara tentang masalah yang pelapor, maka di sini di pasal 21 itu menyebutkan bahwa para pihak dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual terdiri dari pelapor ya, kemudian terlapor ya, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Nah, ini artinya begini, kalau tidak boleh lebih dari satu orang itu artinya begini, bahwa orang yang melapor ya, yang melaporkan peristiwa itu cukup satu orang. Nah, apabila kok ada pelapor lebih dari satu orang, berarti yang satu orang ini memiliki pengalaman atau peristiwa yang sama. Jadi ketika ada peristiwa yang sama yang terjadi pada dua orang ini bisa langsung melaporkan. Kedua-duanya bisa melaporkan dengan peristiwanya sendiri-sendiri, itu ya. Tetapi kalau peristiwa itu hanya satu, maka yang berhak melapor hanya satu orang. Nah, ini ya. Begitu pula dengan terlapor. Nah, ini kalau terlapor itu ini beda. Kalau terlapor itu bisa saja dia terlapornya satu orang, tapi peristiwa yang melibatkan dirinya itu bisa sampai 2, 3 atau 4 peristiwa. Nah, ini. Jadi dia melakukan pelecehan seksual itu tidak hanya kepada satu orang, mungkin bisa kepada 5 orang. Nah, peristiwanya kejadiannya seperti itu. Dan ini berarti terlapor ini bisa menghadapi banyak masalah ya. Ini. Kemudian ketika peristiwa sudah dilaporkan baik oleh pelapor maupun korban, maka pemeriksaan dilakukan oleh tim ya. Yang pertama adalah tim konseling dari psikologis dulu ya, melakukan pemeriksaan, kemudian tim hukum melakukan pemeriksaan pendampingan, kemudian tim agama melakukan itu. Nah, ini artinya apa? Bahwa setelah ada laporan, kemudian laporan sudah dibuatkan berita acara, maka di sanalah dilakukan pendampingan ya, konseling ini. Nah, konseling itu bisa saja dilakukan secara bersamaan. Misalnya dalam satu hari ini pagi dilakukan oleh tim konseling psikologi, siangnya dilakukan oleh tim hukum, kemudian sorenya dilakukan oleh tim agama. Bisa seperti itu ya, itu hanya teknis aja. Tapi dalam arti bahwa pendampingan ini bisa berlangsung secara simultan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang terlapor bagaimana? Ketika sudah pelapor ini sudah diperiksa, sudah didampingi, maka bagaimana dengan terlapor lah? Terlapor ini juga harus dilakukan pemanggilan ya. Ketika dipanggil, maka terlapor harus hadir. Nah, bagaimana kalau berhalangan? Misalnya mungkin dia akan istilahnya kalau panggilan pertama mungkin akan katakan tidak mau hadir, maka harus dilakukan pemanggilan kedua. Nah, pemanggilan kedua kok tidak hadir? Nah, pemanggilan ketiga. Jika ketika tidak hadir, berarti si tim ini bisa langsung memvonis bahwa yang bersangkutan ini, pelaku ini adalah benar-benar telah terbukti melakukan pelecehan seksual, dan ini sudah bisa langsung ditindak tegas. Nah, ini. Ketika hal yang seperti itu harus ditempuh karena ketidakhadiran terlapor misalnya, maka di sini ketika institut
atau tim Dewan Kode Etik sudah menjatuhkan vonis hukuman, apabila korban ini tidak puas dengan hukuman yang diberikan misalnya, maka korban juga berhak untuk melaporkan kepada aparat yang berwajib, dilaporkan kepada polisi misalnya. Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Oleh karena itu memang di sini yang diharapkan itu terlapor, artinya pelaku di sini ketika sudah menghadapi masalah seperti itu sudah dilaporkan, maka dia harus kooperatif, karena kooperatif itu nanti juga akan bisa satu mempermudah penyelesaian masalah, kemudian yang kedua adalah bisa meringankan hukuman, seperti itu kalau memang dia kooperatif. Kemudian bab selanjutnya, bab 10 tahapan dan jangka waktu pelaporan itu seperti apa. Jadi dari pelaporan sampai persidangan seperti apa. Bahwa di sini nanti proses untuk menjatuhkan hukuman itu kita menggunakan mekanisme seperti di pengadilan ya. Jadi harus ada sidang-sidang begitu ya. Siapa yang menjadi tim sidang itu adalah nanti dari Dewan Kode Etik, dari Rektorat, dan dari Dekanat itu ya. Begitu juga dengan hak-hak dari terlapor ini juga berhak untuk melakukan misalnya penyangkalan atau membantah dengan apa yang terjadi. Misalnya dia tidak mengakui bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual, dia bisa membantah. Tetapi di sini saksi memang saksi harus ada, bahwa saksi itulah nanti yang akan bisa diambil kesaksiannya ya. Kemudian ketika pelaku ini misalnya kemudian berubah menjadi kooperatif misalnya, maka mungkin persidangan itu juga tidak akan memakan waktu yang lama ya. Ketika sudah korban sudah kooperatif, barangkali Dewan Sidang ini bisa menentukan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Nah, ketika pelaku itu misalnya tidak terima dengan sanksi, maka dia juga berhak untuk melaporkan peristiwa ini ke aparat yang berwajib. Misalnya dia dijatuhi sanksi, misalnya tidak boleh kuliah lagi di IAIN. Nah, dia juga harus haknya dia juga bisa dia itu melapor ke aparat yang berwajib, ke polisi misalnya. Kalau dia itu tidak terima dengan sanksi menjadi DO misalnya, selapor, maka nanti polisi juga akan mencari bukti-bukti daripada tindakan pelaku ini, kenapa sampai di DO. Nah, ini nanti akan terungkit apa peristiwanya. Nah, kalau sudah sampai diketemukan terjadinya pelecehan seksual, maka ya ini akan memperberat daripada hukuman pelaku itu ya. Mungkin tidak hanya sekedar kalau di IAIN mungkin hanya di DO, tetapi kalau sudah di aparat yang berwajib, kepolisian, dia akan kena pidana. Nah, ini akan lebih berat ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana ini ya, di pasal 23 ya, bahwa IAIN itu harus membentuk unit layanan terpadu itu ya. Unit layanan terpadu itu adalah dalam arti struktural itu nanti akan dibentuk melalui kolaborasi dari beberapa struktur kepemimpinan ya, dari rektorat sampai dekanat, mungkin sampai kepada tim ini, dari tim konseling tadi ya, seperti itu ya. Nah, cuman sekarang ini PSGA ini
sampai saat ini masih belum memiliki ruang pelayanan terpadu, ya. Dan ini masih kita sampaikan sebagaimana proses-proses daripada program yang lain. Mungkin seperti kemarin BSGA mengajukan tentang ruang laktasi dan diger, itu juga harus melalui pimpinan rektorat. Yang mungkin saya harapkan nanti juga prosesnya akan secepat itu untuk bisa dilayani dan diapresiasi tentang ruang untuk unit layanan terpadu itu, ya. Karena apa? Karena laporan yang peristiwa pelecehan seksual itu membutuhkan sebuah ruangan yang sangat privacy, ya. Artinya di sini bahwa ruangan itu bisa menjamin bahwa apa yang sedang dialami oleh korban ini merupakan benar-benar sebagai sebagai hal yang sangat privasi sekali. Nah, dan itu bisa ditunjang oleh kondisi di lapangan, kondisi di ruangan itu, bagaimana bentuk ruangan itu, sehingga menciptakan ruangan itu benar-benar menjamin privasi korban. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu nanti itu instrumen yang dibutuhkan di dalam ruangan unit yang terpadu itu ya mungkin banyak sekali ya nanti, ya. Sebagai ruangan yang privacy tadi itu harus ada yang namanya meja kursi, kemudian ada korden, semacam tirai yang itu bisa menyamarkan daripada kondisi di dalam. Oleh karena itu di ruangan terpadu itu nanti yang menerima itu tidak hanya satu orang, tapi harus ada beberapa orang, ya. Sehingga ruangan yang sangat privasi itu akan menjamin daripada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan daripada korban. Nah, ini, ya. Kemudian berikutnya tentang masalah bagaimana caranya proses daripada pemeriksaan persidangan sudah, kemudian bagaimana pembuktian. Yang kedua adalah pembuktian, ya. Bahwa pembuktian itu membutuhkan mekanisme yang sedikit agak lebih detail, ya, karena ini akan menyangkut masa depan, akan menyangkut harga diri, dan akan menyangkut daripada nama baik seseorang, baik itu korban maupun pelaku. Oleh karena itu dalam proses pembuktian ini sedikit agak lebih rumit, lebih detail, ya, karena ini harus membutuhkan bukti-bukti real, ya, baik itu berupa audio maupun berbentuk tulisan-tulisan maupun berbentuk penjelasan-penjelasan. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu dalam pelaporan itu dibutuhkan kejelian, dibutuhkan dengan detail, ya, hal-hal yang bersifat detail banget, ya, sehingga nanti akan mendukung daripada alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk memutuskan masalah itu. Nah, bagaimana kemudian tentang aspek pembelaan? Bagaimana pelaku melakukan pembelaan terhadap dirinya, ya. Maka di sini hak-hak pelaku juga diberikan, ya. Jika terlapor itu menghendaki pembelaan disampaikan secara tertulis, maka terlapor diberikan kesempatan, ya, paling lama 3 hari, ya, untuk menyusun pembelaannya. Jadi di sini pelaku juga bisa melakukan pembelaan secara tertulis, ya.
mungkin karena tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata secara verbal, secara lisan, maka pelaku juga diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis. Nah, ini itu dibenarkan di dalam dibenarkan oleh peraturan ini. Kemudian pembelaan itu dibuat ya secara tertulis, wajib disampaikan ya, dan dibacakan di persidangan pada waktu yang ditentukan. Artinya di sini bahwa ketika pelaku itu sudah membuat pembelaan secara tertulis, maka ketika persidangan itu, ketika pelaku bisa menyampaikan secara lisan dari tulisan-tulisan itu, maka dipersilakan. Tapi jika tidak, maka pembelaan secara tertulis itu juga dianggap sebagai bagian daripada bukti. Nah, ini ya, dan itu bisa menjadi instrumen untuk keputusan hukum. Nah, ini. Dan kemudian putusan daripada unit layanan terpadu itu diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan atau pengaduan dengan alat-alat bukti ya, keterangan saksi atau ahli ya, kemudian pembelaan, serta mengadakan musyawarah dalam sidang yang tertutup. Artinya bahwa persidangan untuk penanganan pelecehan seksual itu mekanismenya hampir sama dengan mekanisme persidangan di pengadilan, seperti itu. Hanya saja tidak menggunakan baju resmi ya, baju hakim ya, karena itu di perguruan tinggi ya. Kemudian selanjutnya mungkin jadi akan kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih, kita lanjutkan materi kita ya. Tadi kita sudah berbicara tentang masalah bagaimana proses atau mekanisme daripada persidangan itu dilakukan ya. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana yang dilakukan terhadap pelaku ketika pelaku itu memiliki status ya, misalnya sebagai ASN atau PNS gitu ya. Karena sivitas akademik kita ini ya, ada ASN, ada DTN ya, ada honorer dan ada mahasiswa. Ini statusnya beda-beda ya. Oleh karena itu di Dewan Kode Etik itu telah dirumuskan bagaimana cara menegakkan disiplin terhadap ASN, terhadap DTN, terhadap tenaga honorer, dan terhadap mahasiswa. Ini masing-masing memiliki kode etiknya ya, sendiri-sendiri. Namun perbedaan di antara kode etik tersebut tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya saja kalau yang di ASN itu karena mereka sudah sebagai aparatur negara itu memiliki hukum ya, memiliki norma ya, yang resmi, yaitu norma sebagai PNS. Ketika misalnya pelaku itu dari ASN, misalnya dari dosen yang sudah PNS atau dari tenaga kependidikan yang PNS, bagaimana sanksi yang harus dijatuhkan di sini? Nah, ketika pelaku itu adalah ASN atau PNS, maka di sini yang diberlakukan ya, untuk menegakkan disiplin itu adalah Peraturan Nomor 53 Tahun 2010. Di sini menyangkut tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, maka di dalam aturan ini bahwa PNS itu harus memiliki akhlak ya, harus memiliki sikap mental yang baik. Dalam bahasa agama itu akhlak ya, akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu indikatornya apa ini? Kalau di lingkungan IAIN Kediri, bahwa indikator akhlak yang orang yang berakhlak yang baik, orang yang selalu
berkata dengan baik, ya, bersikap dengan baik, kemudian berpikir dengan baik. Pengertian baik di sini adalah karena kita di lingkungan pendidikan tinggi, maka yang dimaksud dengan berkata, bersikap, dan berpikir yang baik itu adalah bersikap Islami, itu ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam diantaranya adalah bahwa pelakuan sikap ya, sikap pelecehan seksual itu sama dengan, kalau dalam bahasa fikihnya itu sama dengan takarus buzina itu, ya, sama dengan takarus buzina. Makanya di sini ASN yang melakukan sikap tindakan pelecehan seksual, maka dia kena, ya, dikenai pasal di peraturan nomor 53 tahun 2010 itu, yaitu pertama, ya, kalau pertama kali ASN itu melakukan pelecehan seksual itu ada peringatan tertulis, ya. Kalau kita bayangkan bahwa peringatan tertulis itu hanya surat biasa saja, tidak, ya. Peringatan tertulis bagi seorang ASN atau pejabat, katakan, itu sudah merupakan tamparan, ya. Tidak seperti kita menulis surat kepada teman, ya. Tapi kalau sudah namanya PNS mendapatkan surat peringatan dari atasan, itu sudah merupakan tamparan. Oleh karena itu surat ini diharapkan itu bisa menjadi momen, ya, yang baik untuk ASN tersebut melakukan taubat atau istilahnya introspeksi diri, ya. Nah, kemudian ketika ada terjadi peristiwa berikutnya yang kedua misalnya dengan pelaku yang sama, ini sudah semakin keras, ya, sudah semakin keras ininya sanksi yang harus ditegakkan. Dia harus pertama harus meminta maaf kepada korban, yang kedua dia harus melakukan membuat surat pernyataan tertulis dan bermeterai yang isinya adalah bahwa dia sudah tidak akan melakukan jika itu akan terjadi lagi untuk peristiwa berikutnya, maka dia dengan sadar diri harus keluar dari PNS. Jika tidak, maka harus dilakukan pemecatan. Nah, itu untuk unsur PNS-nya. Tapi bagaimana dengan tindakan pidananya? Tindakan pidananya apabila itu ASN, maka dia harus berhak dilaporkan kepada yang berwajib. Nah, itu memang lebih berat untuk PNS ini, ya. Nah, tapi bagaimana kalau dengan yang DTN? DTN itu singkatan dari dosen tetap non S. Ini artinya bahwa apabila pelaku itu statusnya sebagai dosen tetap tapi non PNS, maka dia dikenai peraturan, yaitu kode etik IAIN Kediri, yang isinya adalah hampir sama dengan peraturan PNS yang nomor 53 tahun 2010 itu, yaitu tentang akhlak, ya, bahwa ketika dia menjadi dosen di IAIN, maka dia harus memegang teguh, ya, nilai-nilai akhlak yang Islami, ya. Akhlak yang Islami berarti dia harus mampu untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang menjatuhkan martabat dosen. Nah, ini apabila DTN, ya, ini melakukan perbuatan yang pertama kali, prosesnya barangkali mekanismenya sama dengan PNS tadi, ya, harus ada peringatan keras, peringatan surat, ya, yang kemudian kedua membuat surat tertulis dan bermeterai dan menyatakan sendiri bahwa apabila terjadi lagi maka dia harus keluar dari statusnya sebagai dosen. Nah, ini artinya dipecat. Nah, ini, ya. Nah, apabila itu menyangkut honorer, mungkin honorer ini di sini dosen-dosen kita itu memang ada yang statusnya itu honorer. Artinya di sini dia bukan PNS, bukan DTN, tetapi honorer, ya. Ini status ini memang istilahnya kalau dalam bahasa yang mudah itu sangat rawan sekali dengan tindakan-tindakan yang ini, tindakan-tindakan yang menjatuhkan diri, karena tidak ini orang-orang yang tidak terikat
dengan status DTN atau PNS itu seringkali sembrono. Sembrononya itu bahwa ketika dia melakukan perbuatan itu, sanksinya tidak berat-berat amat gitu loh. Artinya andaikan dia dipecat itu tidak banyak kehilangan sesuatu. Beda kalau dengan PNS yang dipecat dari PNS, wah itu berarti sudah masa depannya sudah hancur sudah. Tapi kalau honorer ini karena dia tidak status PNS, maka ya kalau dicopot dari dosen ya dia bisa melamar ke tempat lain begitu ya. Ini yang sering terjadi bahwa dosen-dosen honorer kita itu sering kali sembrono, perbuatannya kurang terkontrol. Nah, ini ya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa dosen yang PNS itu bersih, tidak. Dosen PNS justru kadang-kadang juga cara berpikirnya menjadi berbeda. Karena statusnya sudah PNS, artinya di sini gengsinya sudah tinggi, ya, maka dia menjadi sombong. Nah ini, ya seperti itu. Jadi ini semuanya akan kembali kepada person masing-masing, ya, baik yang PNS, DTN maupun honorer itu akan kembali kepada prinsip masing-masing orang. Nah, ini, ya. Kalau mahasiswa yang menjadi pelaku, nah ini kode etik kita sudah menyatakan bahwa kalau mahasiswa yang melakukan ini, dia ini akan dikeluarkan dari IAIN. Nah, ini, ya. Nah, dikeluarkan itu tidak ada jaminan, tidak ada rekomendasi untuk dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lain. Karena biasanya perguruan tinggi lain itu apabila menerima mahasiswa itu dia harus minta surat pindah atau surat rekomendasi. Nah, ini kita tidak akan pernah mengeluarkan untuk pelaku-pelaku pelecehan seksual. Ya. Kemudian bagaimana cara pemulihan nama baik apabila pelaku itu tersangka, dalam arti tersangka tidak terbukti ya melakukan pelecehan seksual itu. Kita katakan setelah masa persidangan, hasil sidang itu memutuskan bahwa tersangka ini tidak terbukti melakukan pelecehan seksual, maka di sini dia berhak untuk dipulihkan nama baiknya. Ya. Maka dalam hal ini terlapor berdasarkan putusan unit pelayanan terpadu itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, maka diberikan pemulihan nama baik. Nah, bagaimana caranya memulihkan nama baik oleh pelaku ini? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bahwa selama proses persidangan itu terlapor mendapatkan kerahasiaan identitasnya. Jadi memang ketika terjadi peristiwa pelecehan seksual itu memang laporan-laporan itu memang bersifat tertutup. Ya. Kenapa tertutup? Ini sama dengan dalam azas hukum nasional kita itu ada azas praduga tak bersalah. Ya, artinya bahwa di sini terlapor itu harus tetap dirahasiakan identitasnya. Nah, ketika nanti kalau sudah memang benar-benar terbukti, baru itu bisa di expose keluar ya. Tujuannya adalah supaya ini semacam bentuk prevensi ya untuk orang lain, supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama ya. Kalau melakukan hal yang sama nanti ya sanksinya akan mendapatkan sanksi yang sama dengan seperti pelaku itu gitu. Ya. Oleh karena itu di sini dalam proses pelaporan itu identitas tersangka itu memang harus tetap dirahasiakan. Sehingga ketika tidak terbukti nanti ya namanya itu benar-benar tidak hancur. Artinya masih ada ruang-ruang yang bisa dipulihkan nama baiknya ini ya. Maka kemudian terlapor itu bisa mengajukan pendampingan ya atau bantuan hukum jika memang diperlukan. Artinya begini, ketika proses yang pertama tadi bahwa identitas tersangka itu masih dirahasiakan ya. Nah kemudian ketika si pelaku ini merasa haknya dilanggar karena disangkakan sebagai pelaku pelecehan seksual, maka di sini pelaku ya, berhak untuk
bukan pelaku ya, tersangka ya, tersangka berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Dia akan melakukan apa ya, yang dilaporkan ya, yang dia akan melakukan apa, misalnya melaporkan kepada tim unit layanan terpadu, silahkan ya. Kemudian akan melaporkan rektor misalnya, silahkan. Itu semua akan diberikan pendampingan hukum ya, karena ini hak ya, kita ini menjalankan hak-hak orang lain sebagaimana yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi walaupun sudah tersangka, tapi hak-haknya tetap harus bisa dipulihkan, terutama mereka yang tidak terbukti melakukan pelecehan seksual ya. Itu. Kemudian untuk saksi-saksi, bagaimana saksi atau pelapor ya, bagaimana untuk memulihkan nama baik, untuk mengembalikan atau merehabilitasi psikologisnya seperti apa ya. Ya, untuk saksi misalnya, saksi akan mendapatkan pelindungan ya. Jadi saksi ini yang bisa memberikan kesaksiannya itu akan dilindungi ya, dilindungi hak-haknya, misalnya dirahasiakan identitasnya, sehingga itu mungkin nanti itu antara pelaku dengan saksi itu tidak mungkin bisa bertemu ya, karena ini memang teknis cara pemeriksaan yang sangat rahasia ya. Ini dalam rangka juga untuk bisa melindungi daripada identitas saksi itu ya. Kalau korban harus diketahui ya, kalau korban tuh pelaku harus tahu korbannya siapa ya, seperti itu. Tapi kalau saksi ini harus dirahasiakan identitasnya. Kemudian pendampingan oleh konselor itu ya, pendampingan oleh konselor itu adalah dalam rangka untuk bisa memulihkan kondisi psikologis ya daripada korban ya, seperti itu ya. Kemudian tetapi ketika pelaku itu tidak terbukti juga untuk melakukan pelecehan seksual, maka di sini juga tim konselor ini juga harus bisa mendampingi ya, mendampingi tersangka ini yang tidak terbukti tadi. Karena orang yang sudah tersangkakan itu bagaimanapun juga akan mengalami luka batin, luka hati, juga ada beban moral di sini. Ya, oleh karena itu tim konselor juga harus melakukan pendampingan kepada yang tersangkakan tadi ya. Mungkin itu ada beberapa hal yang harus disampaikan tentang penanggulangan pelecehan seksual di Yayan Kediri. Dan barangkali ada semacam pertanyaan, maka saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya ya. Siapa tahu kita di sini juga bisa mengembangkan tentang ini wacana tentang penanggulangan dan pelecehan seksual di Yayan Kediri. Kami anggap itu sebagai masukan ya. Terima kasih. Mungkin untuk kesekian kalinya ya saya jelaskan bahwa di kampus kita itu sudah lama terjadi, namun cara penyelesaian kita ini yang masih dinilai kurang cepat, kurang responsif, kurang adil ya. Karena ini ya bagaimanapun peristiwa pelecehan seksual itu kalau di ruangan kita ya, di lingkungan kita ya, itu masih belum terbuka ya, bahwa mahasiswa kita itu masih belum berani untuk melakukan speak up ya, karena ya masih menganggap bahwa pelecehan seksual itu merupakan bagian daripada peristiwa yang sangat-sangat ini ya, sangat memalukan ya, sehingga mereka itu lebih baik ditutup-tutupi saja. Apalagi di sini ada semacam ini ya, dominasi kuasa ya, karena biasanya pelaku itu memiliki kekuasaan yang lebih daripada korban. Ini yang kemudian menjadikan korban itu lebih pesimis dan lebih baik merahasiakan peristiwa ini. Kadang-kadang kepada teman dekatnya saja nggak cerita gitu ya, apalagi kepada orang tua, lebih baik disimpan sendiri. Dan ini yang
kadang-kadang sering menjadi bumerang bagi kita, bahwa pelecehan seksual akan terus terjadi apabila kita tidak berani berbicara. Ini oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai saat ini stop untuk pelecehan seksual, dan kita semua bekerja keras ya untuk menanggulangi pelecehan seksual ini. Baik laki-laki maupun perempuan, kita sangat membutuhkan situasi lingkungan IAIN Kediri itu yang bermartabat, yang memiliki akhlak ya, budi pekerti yang lebih baik ya daripada orang-orang yang di luar sana. Karena kalau kita melihat bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi, baik itu di kampus maupun itu di luar kampus, itu bentuknya hampir sama semuanya. Oleh karena itu, pelecehan seksual itu tidak melihat daripada ruang ya. Karena di kampus yang basicnya adalah pendidikan, ini juga peristiwa-peristiwa pelecehan seksual itu fenomenanya itu sama dengan yang terjadi di luar sana. Ini menunjukkan bahwa sikap-sikap yang kurang bersahabat untuk perempuan ini itu bisa terjadi di mana saja. Nah, oleh karena itu, ketika kita membiarkan peristiwa ini ya, maka peristiwa-peristiwa pelecehan seksual itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, kita harus menyadari, harus memiliki kesadaran bahwa marilah kita semuanya ini mulai membuat semacam kesepakatan ya, bahwa stoplah pelecehan seksual. Karena di sini yang menjadi korban daripada pelecehan seksual itu pasti kebanyakan adalah perempuan. Nah, ketika perempuan akan selalu menjadi akan menjadi alat atau objek untuk bisa memuaskan ya hasrat daripada nafsu seksual laki-laki, maka di sini perempuan akan terus menjadi objek yang dirugikan, objek yang selalu selalu dimarginalisasikan. Ini yang kita tidak ingin ya, bahwa perempuan juga bermartabat, laki-laki bermartabat, perempuan juga bermartabat. Laki-laki yang bisa mempermainkan atau memperlakukan perempuan dengan baik, maka itulah laki-laki yang baik. Tapi ketika laki-laki itu suka memperlakukan wanita dengan buruk, maka itulah laki-laki yang buruk. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Allah sendiri yang berfirman bahwa laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, ini bukan hanya dengan istri, tapi ini masih di luar hubungan keluarga ya. Kadang-kadang teman saja bisa melakukan pelecehan seksual. Nah, ini. Tapi kadang-kadang itu tidak disadari bahwa itu adalah perilaku pelecehan. Kenapa demikian? Karena hal itu sudah di masyarakat itu dianggap sebagai hal yang biasa, bahwa perempuan ini menjadi alat ya, menjadi objek untuk bisa diperlakukan dengan sembarangan. Nah, itu. Karena apa? Karena perempuan diam kalau diperlakukan seperti itu, maka laki-laki akan terus-menerus melakukan itu. Tapi kalau kita mendapatkan perlakuan itu kemudian kita melawan, insya Allah laki-laki juga tidak akan berani. Karena ketegasan perempuan itu juga merupakan bentuk daripada perlawanan kita terhadap perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, PSGA di IAIN Kediri ini berharap ya, bahwa wanita, mahasiswi ya khususnya, atau dosen perempuan di sini mulai menyadari bahwa kita ini bukan objek daripada laki-laki, kita ini juga subjek gitu loh. Kita ini subjek dalam arti kita juga bisa mendirikan atau membangun martabat itu yang bisa mempertinggi nilai derajat kemanusiaan. Tapi kalau kita sendiri diam, ini perilaku pelecehan seksual akan terus terjadi. Maka kemudian yang harus kita lakukan, marilah kita lawan perilaku pelecehan seksual itu dengan bentuk apapun.
baik itu yang berbentuk verbal kata-kata maupun yang berbentuk perilaku atau sikap ataupun dalam bentuk bahasa tubuh sekalipun. Kalau memang kita merasa itu adalah perilaku pelecehan seksual, maka itu harus kita lawan, ya, supaya kita tidak akan menjadi bulan-bulanan daripada sikap laki-laki yang sembarangan. Nah, itu. Ya, ini bukan berarti semua laki-laki itu suka berperilaku melecehkan wanita, tidak, tapi di antara laki-laki, ya, di antara laki-laki itu ada yang suka memperlakukan perempuan sebagai alat untuk bulan-bulanan untuk memuaskan dirinya, dalam arti memuaskan hasrat seksual, mungkin itu, ya. Nah, jadi laki-laki itu seharusnya juga menjaga perempuan ya Bu, kalau bisa harusnya seperti itu. Dan tentunya ya mereka harus memahami kalau nggak boleh seenaknya gitu. Nah, untuk itu memang ya ketika budaya kita itu masih bisa dalam tanda kutip menghalalkan pelecehan seksual itu, maka kemudian kita sebagai perempuan harus bisa antisipasi diri, ya, harus bisa melindungi diri. Bagaimana cara kita menghadapi perilaku pelecehan itu, nah, supaya kita juga memiliki alat pelindung diri, ya, supaya perilaku yang melecehkan itu tidak akan terus kita alami. Nah itu makanya sekarang jangan dianggap lagi bahwa pelecehan seksual adalah sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Perilaku pelecehan seksual harus dilawan, itu artinya harus terbuka kita. Jangan lagi kita ini menganggap perilaku pelecehan seksual adalah sesuatu yang biasa diterima oleh perempuan. Jangan lagi seperti itu, ya. Nah, apalagi ketika perilaku kisah ya tentang pelecehan seksual itu dianggap tabu. Kalau memang peristiwanya jadi tabu, maka kita jangan melakukan itu, gitu. Kalau memang itu tabu, ya, dalam arti nilai tabu itu sebenarnya baik apabila ditempatkan kepada tempat yang tepat. Kalau pelecehan seksual itu tabu, maka jangan dilakukan, kan begitu mestinya, ya. Jangan kok ketika pelecehan seksual dianggap tabu tapi tetap melakukan. Nah, ini seakan-akan nilai tabu di sini adalah melindungi perbuatan orang yang suka melakukan pelecehan. Nah, itu. Maka kita harus sudah bisa berlaku adil sejak dalam pikiran. Ketika tabu itu pelecehan seksual itu tabu, maka jauhilah pelecehan seksual. Begitu, mestinya begitu, gitu loh, ya. Agar ini yang namanya berlaku adil sejak dari pikiran, gitu, ya. Sehingga nilai tabu tadi itu, ya, itu akan menjadi norma bagi kita semuanya. Jangan sampai hanya tabu itu hanya dikenakan kepada perempuan, tapi untuk laki-laki tidak. Karena laki-laki dan perempuan itu berada pada ruang yang sama, berada pada ruang kultur yang sama, sehingga keduanya, laki-laki dan perempuan ini harus bisa hidup dengan norma yang sama. Ketika perempuan tuh merasa malu kalau dilecehkan, maka laki-laki juga harus malu ketika melakukan pelecehan. Nah, itu mestinya itu. Ya, jadi peran teman, keluarga, dosen semua sangat berpengaruh sekali, ya Bu, ya. Kita harus terbuka dengan teman. Apabila kita ini misalnya di kampus kok sedang menerima perlakuan pelecehan, maka kita harus sampaikan kepada teman kita bagaimana solusinya. Nah, solusinya yang lebih mudah itu laporkan saja, gitu. Supaya pengalaman pahit itu tidak dialami sendiri, gitu. Itu akan menjadi problem bersama, gitu. Maka harus dilaporkan. Kemana? Ke PSGA. Ya. Oke, 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Nah, tidak terasa ya Alvina nemenin Sohib Kampus selama 2 jam ke belakang tadi. Dan tentunya semoga informasi yang Alvina dan juga Ibu Sarjuningsih kasih tadi bisa bermanfaat ya untuk Sohib Kampus semuanya. Dan Sohib Kampus juga bisa lebih mengerti mengenai bagaimana sih caranya untuk penanggulangan dan pencegahan kekerasan
di IAIN Kediri, yaitu mengenai pencegahan dan kekerasan seksual di IAIN Kediri ya terutama. Jadi buat Sahib kampus bisa lebih memahami dan jangan lupa untuk dipraktekkan juga ya. Dan mohon maaf nih ya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan jangan lupa juga buat Sahib kampus untuk tetap stay tune di sini di KKFM dan tentunya karena habis ini kita akan ada program menarik lainnya yang tentunya juga bakal ditemanin oleh penyiar yang gak kalah kece. Dan akhir kata Alvina pamit. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.